Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukita Ayuwardani dari Departemen Fisika Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi 10 November dengan NRP 501.3.1022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil tugas ETS saya yang berjudul Perbandingan Penentuan Epicenter Gempa menggunakan MATLAB dan Iris. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan lokasi epicenter gempa bumi menggunakan data seismik dari jaringan KNET Jepang, kemudian membandingkan hasil analisisnya antara metode manual menggunakan MATLAB dengan hasil triangulasi dari aplikasi Iris. Mengenai pertama latar belakang, yaitu penentuan epicenter gempa merupakan langkah penting dalam analisis seismologi karena dari posisi epicenter kita bisa mengetahui pusat sumber gempa dan bagaimana energi getaran tersebar di permukaan bumi. Informasi ini sangat bermanfaat untuk mitigasi bencana dan pemetaan potensi bahaya gempa di suatu wilayah. Nah, pada tugas ini saya menggunakan data seismik dari 5 stasiun KNET Jepang, yaitu ada IWT 024, IWT 025, MYG 001, MYG 002, dan MYG 003. Selanjutnya, dalam analisis ini digunakan perbedaan waktu kedatangan antara gelombang primer atau P-wave dan gelombang sekunder atau S-wave untuk menentukan jarak stasiun terhadap sumber gempa. Rumus yang digunakan adalah R sama dengan lambda T per 1/Vs dikurangi 1/Vp, di mana R adalah jarak epicenter dalam kilometer dan lambda T adalah selisih waktu antara gelombang S dan P. Kecepatan gelombang yang digunakan adalah Vs sama dengan 3 km per second dan Vp akar 3 kali Vs sama dengan 5,2 km per second yang dimana data dari setiap stasiun diolah menggunakan MATLAB dan di sana file data gelombang EW, NS dan UD dibuka dan dikalibrasi agar sesuai satuan percepatan. Kemudian dilakukan baseline correction untuk menghilangkan noise, lalu dilakukan picking manual dengan fungsi input untuk menentukan waktu tiba gelombang P dan S secara visual. Nah, untuk hasil plot gelombang seismik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil plot dari masing-masing stasiun. Di sini terdapat beberapa stasiun. Yang pertama ada plot stasiun pertama yaitu IWT 024 yang dimana menunjukkan waktu kedatangan gelombang P pada sekitar 138,48 detik dan gelombang S pada 181,31 detik dengan selisih waktu lambda T sebesar 42,83 detik dan jarak hasil perhitungan ke epicenter adalah sekitar 304 km. Lalu ada stasiun IWT 025 memiliki TP besar 147,86 detik dan TS sebesar 189,87 detik, menghasilkan lambda T 42,01 detik dengan jarak ke epicenter sekitar 298 km. Pola, pola gelombang P dan S terlihat mirip dengan IWT 024 menunjukkan kedua stasiun berada relatif berdekatan terhadap sumber gempa. Lalu untuk stasiun MYG 001 mencatat TP pada 2,28 detik dan TS pada 282,53 detik dengan selisih waktu 40,25 detik dan jarak sekitar 286 km. Amplitude gelombang pada stasiun ini relatif lebih kecil dibandingkan IWT, menandakan jaraknya tuh lebih cukup jauh dari epicenter. Selanjutnya ada stasiun MYG 002 di mana perbedaan waktu paling besar yaitu lambda T sama dengan 80,15 detik dengan TP sebesar 199,15 detik dan TS sebesar 279,30 detik. Hal ini menghasilkan jarak epicenter terjauh yaitu sekitar 569 km menandakan posisi stasiun ini paling jauh dari sumber gempa. Sedangkan stasiun MYG 003 menunjukkan selisih waktu paling kecil di mana lambda T sama dengan 22,37 detik dengan TP 149,18 detik dan TS 171,55 detik dengan jarak ke epicenter sekitar 159 km di mana stasiun ini menjadi yang paling dekat terhadap pusat gempa. Selanjutnya yaitu mengenai hasil perhitungan waktu dan jarak. Setelah dilakukan picking di MATLAB, saya memperoleh hasil perhitungan waktu kedatangan gelombang dan jarak epicenter seperti pada tabel berikut. Nilai lambda T terbesar dimiliki oleh stasiun MYG 002, yaitu sekitar 8 detik dengan jarak ke epicenter sekitar 57 km. Sedangkan lambda T terkecil terdapat pada stasiun MYG 003 dengan jarak sekitar 15 km. Pola ini sesuai dengan teori bahwa semakin besar selisih waktu antara TS dan TP, maka semakin jauh posisi stasiun dari epicenter.
Nah, lalu ada penentuan epicenter menggunakan aplikasi Iris. Langkah selanjutnya yaitu menentukan lokasi epicenter gempa menggunakan aplikasi Iris Triangulation Tool. Di sini saya memasukkan koordinat setiap stasiun serta jarak hasil perhitungan MATLAB, di mana setiap stasiun divisualisasikan sebagai lingkaran dengan radius jarak ke epicenter dan titik potong antar lingkaran menunjukkan posisi pusat gempa. Pada gambar di lampiran, di situ terdapat ada saya menampilkan jarak epicenternya lingkaran itu pada hasil iris ini diperoleh lokasi epicenter sekitar 39,2 derajat lintang utara dan 142 derajat bujur timur yang sangat dekat dengan data referensi NIT yaitu 39,4 derajat LU dan 141 derajat 9 141,9 derajat BT. Perbedaan kecil ini masih dalam batas wajar karena adanya asumsi kecepatan konstan serta picking manual yang memiliki ketidakpastian beberapa detik. Oleh karena itu, kesimpulannya terdapat dua kesimpulan, yaitu yang pertama metode analisis eh, menggunakan MATLAB ini berdasarkan perbedaan waktu kedatangan gelombang P dan S lambda T berhasil menentukan jarak setiap stasiun terhadap sumber gempa dengan hasil yang konsisten. Lalu hasil triangulasi epicenter menggunakan aplikasi IRIS menunjukkan posisi epicenter yang sangat mendekati data referensi dari NIT 39,4 derajat LU sampai 141,9 derajat BT dengan selisih koordinat hanya sekitar 0,1 sampai 0,2 derajat. Yang dimana menunjukkan bahwa metode sederhana berbasis picking manual dan asumsi kecepatan konstan sudah cukup akurat untuk memperkirakan posisi pusat gempa. Terima kasih telah menyimak video penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Saifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah seismologi serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas ETS ini. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran bagaimana proses penentuan epicenter gempa dilakukan secara praktis menggunakan MATLAB dan IRIS. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dah, ayo Lan.